dan Infantri Saidin, kepada beliau disilakan. Panas nih Pak. Aduh, iya kasihan. Santai mawon nonton apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat Selatan, yang kami hormati Ketua PNU Kecamatan Selatan, yang kami hormati pengurus pondok pesantren Pak Kiai Amin, terus Mas Aan, dan para sepuh kiai yang saya hormati, serta rekan-rekan, teman-teman pelatihan Kementerian Dasar yang kami banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu mengucapkan kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat hidayah keinayahan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini yang bahagia kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul di pondok pesantren Tarbiyatul Aulad dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salam dan salawat tertuhan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu serta kepelatihan PKD ya, pelatihan kepemimpinan dasar yang kami hormati. Tadi disebutkan oleh Pak Kiai, Ketua Pak Camat dan MT Kecamatan Selatan bahwa sangat penting sekali tentang masalah kepelatihan kepemimpinan dasar. Gampangnya kayak gini adik-adik semuanya, para peserta semuanya. Jadi kami di sini sebagai komando kewilayahan, dalam hal ini adalah sebagai TNI, dalam hal ini adalah Kodim, Koramil adalah sebagai komando kewilayahan. Jadi kalau kita di bidang pertahanan, jadi kalau Pak Polisi adalah di bidang ketertiban dan keamanan. Jadi kalau kita, wah tentara itu Kodim, Koramil itu kerjaan yang apa sih? Nah kan seperti itu. Cuman kayak gitu aja. Sebetulnya banyak Bapak, sebetulnya banyak. Karena TNI itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Indonesia, dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah tugas daripada TNI. Nah sifatnya kalau TNI itu adalah politik Pak, tapi politiknya adalah bukan politik praktis, tapi adalah politik negara. Jadi siapapun pemerintahannya, siapapun kepalanya harus kita dukung sepenuhnya, karena kita adalah politik negara. Nah, di samping itu tugas pokoknya apa? Nah, tugas pokoknya di sini adalah ada dua Pak, ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Di antaranya apa? Operasi militer perang itu membantu Polri dalam keamanan, membantu Pemda dalam hal bencana alam, itu kan, mengamankan kepala negara, memberantas terorisme, separatisme dan lain sebagainya. Jadi yang jelas bahwa adik-adik di sini, bapak-bapak yang di depan saya, tentang masalah kepelatihan dasar, masalah kepemimpinan dasar. Jadi yang penting adalah masalah bela negara Pak. Adik-adik, bapak-bapak semuanya, kalau melihat sekarang ini masalah bela negara itu sudah mulai menurun Pak. Sehingga benar kata Mas Aan, kemarin saya pernah ngobrol lama itu di Kodim itu, ngobrol lama masalah bela negara. Satu saja Pak, bela negara. Apa sih sebetulnya bela negara itu? Itu kan gampang lah sebetulnya. Cinta tanah air Bapak. Apa contohnya? Ngormat bendera, terus gampang kayak gitu aja. Ngormat bendera. Bendera itu adalah lambang negara yang harus apa? Yang harus kita hormati. Bukannya akan ada yang bilang bahwa menghormati negara katanya haram, katanya tidak boleh. Oh bukan begitu. Menghormati bendera itu ada sebagai lambang negara. Jadi untuk memperebutkan itu Pak, yang di atas yang berkibar sana, jangankan harta, nyawa sebagai taruhannya. Nah kita adalah tinggal melanjutkan seperti jenengan-jenengan itu. Sekitar kita ini adalah melanjutkan perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita. Nah perlu adanya misalnya GP Ansor, terus Banser dan lain sebagainya, harus perlu dibekali dengan masalah bela negara. Banyak bela negara tidak hanya seperti itu aja, ada dalam hal pendidikan, mungkin pertanian. Ya saya misalnya ngaji pesantren ya lewat pesantren, Pak Kiai dan lain sebagainya.
Sehingga kami mohon kepada Pak Kiai atau pengurus NU dan sebagainya, bila mana memberikan tausiah dan sebagainya, coba tolong sedikit diberikan tentang wawasan kebangsaan. Tadi disinggung oleh Pak Camat tentang wawasan kebangsaan. Apa sih? Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu harus kita pahami. Yang penting intinya kayak gini aja, adik-adik semuanya yang depan saya. Nanti apa nanti kader itu? Kader yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah harus mengerti tentang apa yang sebetulnya nanti akan dikaderkan pemimpinan dasar itu tadi, tentang masalah wawasan kebangsaan. Pancasila udah jelas, tidak boleh dengan buat UUD 45 dan lain sebagainya. Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam dan lain sebagainya. Lalu kita tetap satu, gitu kan? Terus apa namanya NKRI dan lain sebagainya. Jadi yang jelas kami di sini sebagai komando wilayahan dalam hal ini adalah Kodim, Koramil. Ya saya selalu siap Pak An, mungkin anggota kami dan lain sebagainya dari Pak Camat termasuk ya kan, untuk memberikan suatu materi atau masalah kedisiplinan tentang fisik ataupun dan lain sebagainya, kita selalu siap. Karena bagaimanapun juga dari kita untuk kita harus menjaga NKRI adalah harga mati itu loh Pak, itu yang penting sekali. Saya tidak usah panjang lebar, tapi intinya adalah tentang masalah bela negara, ya kan, cinta tanah air, ya kan, harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan golongan atau pribadi. Mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan. Kasihan Bapak-bapak nanti kalau terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.